Wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali. Nanti kalian yang belum makan boleh, Umi ada masak kepiting. Yang suka kepiting silahkan. Kalau Abi bukan kurang suka, males karena makan sambil bekerja. Anak-anak sekalian, pada malam hari ini akan membahas satu hadis, yaitu untuk memberikan motivasi kembali kepada kita semua. Kayaknya kemarin alhamdulillah udah bagus, tapi ternyata sekarang kendor lagi. Ya, Farid pun sudah kendor lagi, bangun udah hampir subuh. Ya, padahal pertemuan yang lalu kayaknya kita puji dikit lah, aduh sudah semangat. Sekarang kok pantang dipuji. Masya Allah. Ada satu hadis yang berbunyi Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bihi. Artinya, hiduplah suka-suka kamu, tapi ingat bahwa pada satu saat kamu pasti akan mati. Pasti, kematian itu pasti. Wa ahbib ma syi'ta, cintailah apa yang kamu suka. Cinta orang, cinta anak, cinta mobil, cinta rumah, cinta harta dan lain sebagainya. Silahkan semuanya. Fa innaka mufariqu, ingat bahwa pada satu saat pasti berpisah. Pasti. Apa yang kita cintai itu akan berpisah. Dan yang ketiganya, i'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bihi. Berbuatlah suka-suka kamu, tapi ingat bahwa semua perbuatan itu akan dibalas. In khairan fahiran wa in syarran fasaran. Kalau perbuatan baik maka akan dibalas dengan kebaikan, dan kalau perbuatan jelek maka akan dibalas dengan kejelekan atau akan dibalas dengan adab. Baik anak-anak sekalian, kita bahas dari awal. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ini Allah melalui lisan Rasulnya memberikan kebebasan kepada umatnya, kepada manusia, terserah. Tapi sebetulnya itu adalah pilihan, pilih sendiri. Sehingga pada satu saat, kalau nanti kamu masuk neraka, itu pilihanmu, bukan ijbari. Fa innaka mayyitun, pada satu saat pasti akan mati. Kematian itu pasti, dan kematian itu hanya dua, husnul khotimah dan su'ul khotimah. Husnul khotimah itu baik akhir hayatnya. Wa su'ul khotimah adalah jelek akhir hayatnya. Itu pilihan. Karena pakai aish ma syi'ta tadi. Itu pilihan. Kita akan husnul khotimah, kita akan su'ul khotimah, itu adalah pilihan. Kita sendiri yang memilih. Allah memberikan kepada semua manusia itu iradah dan kudrah. Iradah itu kemauan, kudrah kemampuan. Mau dan mampu. Kamu sholat, mau atau tidak? Mau misalnya, dan bisa sholat, berarti ada kemauan dan ada kemampuan. Buktinya Pak, dia bisa sholat. Apakah ada orang yang tidak ada kemauan? Banyak. Tidak ada kemauan untuk baik. Belum ada jiwanya, itu belum ada kemauan. Mau aja nggak bisa. Mau aja belum ada. Nah, orang kalau belum ada kemauan untuk berbuat baik, dipaksa-paksa nggak bisa. Belum menjiwai. Nah, anak-anak sekalian, jadi
kematian yang husnul khotimah dan su'ul khotimah itu adalah pilihan. Kita yang memilih. Kalau Rasulullah dan Allah hanya memberikan kriteria atau tanda-tandanya saja. Paling tidak kalau husnul khotimah itu kita sedang berbuat baik, kita banyak kebaikan, dan kita akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, su'ul khotimah itu ketika mati itu sedang berbuat maksiat, sedang berbuat kedoliman, kemaksiatan, sedang berbuat dosa. Pas mati, kemarin ada di grup itu ada yang nge-share, bapak-bapak joget karena ada pesta kan, joget semangat kali, wah sampai jingkrak-jingkrak lah bapak-bapak. Kemudian duduk langsung jatuh dan mati saat itu. Dibopong sudah nggak bernyawa, sudah nggak nggak bergerak, langsung mukanya pucat. Sedang joget-joget. Di kawan Abi main bulu tangkis, si Adit, anak muda. Ya ini untuk kalian anak-anak yang masih muda naik kereta. Entah kenapa di jalan itu sama anak sesama naik kereta marah-marahan sama jalan. Dia naik NMAX itu si Adit. Marah-marahan, pokoknya cekcok, entah apalah gitu lah kira-kira. Ya, tapi Adit cuek aja lewat aja. Rupanya dari belakang itu mau lewat ditendang setangnya ditendang. Langsung lari orangnya. Tersungkur dialah sampai mukanya sini harus operasi. Kita nggak tahu, makanya Allah mengatakan di dalam surat Luqman, la tadri nafsun mada taksibu goda wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok, dan tidak ada yang tahu di bumi mana dan kapan dia akan mati. Nggak ada yang tahu. Karena nggak tahu, maka selalu kita siap untuk menjadi husnul khotimah. Untuk menjadi husnul khotimah itu ya harus banyak zikir, banyak menyebut nama Allah, la ilaha illallah. Karena namanya sakarat istilahnya itu sakaron itu artinya apa? Mabuk. Sakar itu mabuk. Mabuk itu antara sadar dan nggak sadar. Jadi orang yang sekarat itu seperti orang mabuk, antara sadar dan tidak. Makanya disunnahkan untuk ditalkin. Ditalkin itu apa? Diajari. Tapi sebetulnya bukan diajari, diingatkan. Nah, diingatkan itu kapan dia akan ingat? Kalau di sini ada memori. Kalau nggak ada ya nggak akan. Kalau ada memori di sini la ilaha illallah, Allahu akbar, di kepalanya ada, diingatkan langsung nyambut. Tapi kalau nggak ada, dalam hidupnya nggak ada itu, diingatkan pun nggak nyambung, nggak akan, istilahnya dipancing-pancing pun nggak akan keluar. Nah, bahkan kebiasaan yang keluar itu adalah kebiasaan apa yang dia kerjakan. Dari anak-anak sekalian, mestinya yuk kita persiapkan. Masyita itu pilihan. Allah menyuruh kita memilih. Kita mau husnul khotimah atau kita su'ul khotimah. Jangan sampai menyesal. Allah mengatakan di dalam surat
Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Sehingga ketika datang maut, maut di sini adalah malakul maut, malaikat kematian datang, qala rabbirji'un, maka orang itu akan mengatakan, ya Allah, kembalikan saya. Ini sudah terlambat, sudah mati, minta. Tapi ada juga yang mengatakan ini sebelum mati, karena orang ketika sekarat itu memang dinampakkan semua. Qala rabbirji'un, ya Allah, tunda sedikit aja ya Allah. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taroktu, agar saya bisa beramal soleh. Kemarin saya nggak sempat, kemarin saya tinggalkan, kemarin saya tunda-tunda. Jadi ketika kematian datang, kesadaran juga datang, tapi sadar yang terlambat. Maka Allah mengatakan kala, nggak mungkin. Minta ditunda sebentar saja, kala, nggak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya satu kata-kata yang dikatakan oleh dia saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang dia itu sudah ada alam lain, alam barzah. Alam barzah itu alam yang sangat mengerikan, alam kubur. Ila yaumi yub'atsun, sampai nanti hari kiamat. Kalau dalam hidupnya baik, maka di alam barzah baik, Masya Allah, terus mendapatkan kebaikan sampai hari kiamat. Maka mestinya amal soleh itu jangan menunggu mau mati atau datang sekarat, kerjakan sekarang. Kemudian anak sekalian, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu juga jangan menunggu kita tobat sudah terlambat, kita tinggalkan. Maka saya menghimbau kepada anak-anak Abi, ayolah amal soleh yang kemarin kita canangkan itu, sholat tahajud. Yang kalian punya banyak masalah, kalian yang punya banyak pekerjaan, yang banyak keinginan, cobalah kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon kepada Allah, jangan sok. Saya katakan sok, kenapa? Sok pede. Kita tanpa bantuan Allah seakan-akan kita bisa mengatasi semuanya. Ini orang sombong. Rasulullah ya dalam hadis, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Barang siapa yang enggak mau minta tolong kepada Allah, yaghdab alaih, Allah marah sama dia. Kenapa Allah marah? Kenapa, Bang? Orang yang tidak mau minta tolong sama Allah, Allah marah sama dia. Kenapa? Karena sombong. Sok merasa, oh saya bisa. Untuk mendapatkan uang banyak, saya bisa kerja sendiri. Nanti ujung-ujungnya, setelah mati, barzah, itu paling ujungnya itu hanya dua tempat kita. Apa itu? Surga dan neraka. Memang nggak ada yang tahu kamu masuk mana, akan surga atau neraka, nggak ada yang tahu. Bisa jadi orang yang amalannya baik, nanti akhir hayatnya tiba-tiba jelek. Ada yang jelek, akhir hayatnya tiba-tiba taubat baik. Bisa jadi seperti itu. Namun secara logika kita sudah persiapan amal soleh. Jadi kegiatan, jadi gini anak sekalian, mestinya yang ada di kepala kita ini sekarang ini surga, nah gitu loh, dan neraka.
Kalau itu yang ada di kepala kita, insya Allah kita menjadi orang hebat. Surga itu kenikmatan yang luar biasa. Orang yang masuk surga, ada dalam satu riwayat, orang yang masuk surga itu bahkan surga yang paling rendah lah. Ketika ditanya, apakah kamu pernah merasa kesulitan ketika di dunia? Enggak. Lupa semua kesulitan. Sebaliknya, orang yang masuk neraka, mungkin dulu di dunianya itu mewah, senang. Ketika ditanya, apakah kamu pernah merasa kesenangan? Enggak pernah. Artinya apa? Segala kesenangan di dunia itu lupa, karena begitu dahsyatnya neraka. Nah, sementara surga itu ditutupi. Surga itu ditutupi dengan hal-hal yang kesusahan, kesulitan, al-makruh. Hal-hal yang dibenci, yang nggak suka. Bahkan satu riwayat, kalau istilahnya surga itu ya, surga itu di dalam surga. Cuman di luarnya itu apa? Pokoknya hal-hal yang mengerikan lah, ada duri, ada orang nggak tertarik dengan surga itu. Karena apa? Ya berat sekali untuk, tapi di belakangnya itu ada surga. Terus digambarkan satu lagi, itu di dalam itu neraka. Tapi di luarnya itu Masya Allah, segala hiasan, segala kemewahan di depannya itu. Nah, orang yang masuk sini nggak tahu bahwa itu sebetulnya belakangnya adalah neraka. Neraka itu dihiasi dengan kesenangan, senang, nafsu. Maka ayo, hal-hal yang membuat, yang menjadikan kita jatuh ke neraka itu harus hindari. Kalau anak-anak Abi masih ini yang kadang-kadang terus terang saja, Abi berat memakai warna-warni muka inilah. Saya katakan itu calon neraka, jangan bangga. Pergi masih pakai bibir merah, pipi merah. Merah itu api, merah itu api neraka. Kok nggak sadar gitu loh, nggak nyadar itu sebenarnya itu bukan merugikan diri sendiri, merugikan orang banyak. Kalau Abi diem, Abi juga terseret ke neraka. Kenapa? Abi lihat orang tuanya lagi yang bertanggung jawab. Nggak bisa. Oh sudah saya ingatkan, nggak bisa, nggak selesai tanggung jawabnya. Orang tua nggak selesai, kecuali mungkin yang sudah nikah. Kalian tahu, Rasulullah pernah mengatakan, seorang wanita yang keluar rumah memakai wangi-wangian, bersolek, kemudian suaminya tahu bahwa istrinya seperti itu, tapi kok dibiarkan, bahkan mungkin senang karena cantik. Apa kata Nabi? Allah akan membangunkan bagi suaminya itu rumah di neraka sebanyak telapak kaki istri itu pergi kemana. Masya Allah. Kamu nggak sedih? Bagaimana rumah tangga yang dibangun, membangun rumah di neraka? Gimana akan bahagia? Siapa yang menyediakan? Istrinya untuk suaminya. Jadi istrinya, kalau istrinya menyediakan rumah di neraka untuk suaminya, istrinya di mana? Mungkin nggak istrinya di surga? Loh itu remeh loh. Kayaknya remeh. Tapi memang setan itu menggodanya yang remeh-remeh kayak gitu. Kalau yang besar-besar misalnya syirik, mungkin berat orang untuk berbuat syirik, udah ngerti kok itu syirik, nggak boleh. Tapi yang remeh-remeh kayak gitu, itu bisa tergelincirnya jauh. Ya saya menghimbau untuk semua lah, semua anak-anak Abi, cucu Abi,
kasihanilah. Kalau kalian nggak kasihan pada diri kalian, kasihanilah Abi. Abi sudah mendidik, habis duit untuk mendidik, akhirnya justru menyeret orang tuanya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Anak-anak sekalian, jadi ayo kita lebih hati-hatilah. Kita pikirkan apa? Surga. Ketika sulit, untuk tahajud sulit, ingat surga. Untuk puasa berat, surga. Untuk ini, surga. Orang yang ingat surga akan memberikan motivasi untuk beribadah. Sebaliknya, orang yang ingat neraka itu akan memberikan kesadaran bahwa itu adalah mencelakakan. Sadar gitu loh. Neraka akan menyebabkan sadar, ingat surga akan memberikan motivasi untuk beramal amal soleh. Itu saja. Jadi hanya dua. Dua itu juga pilihan kita. Kita akan milih apa kata Allah? Qulil haqqo min rabbikum. Surah Al-Kahfi ayat 28. Qulil haqqo min rabbikum. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Katakanlah al-haq itu dari Allah. Siapa yang mau kafir, silahkan kamu kafir. Siapa yang mau beriman, silahkan. Maknanya apa? Pilihan. Siapa yang beriman, silahkan. Pilihan. Memilih iman, memilih kafir. Silahkan. Itu pilihan. Surga itu identik dengan kesusahan, kesulitan, butuh keseriusan. Tapi neraka identik dengan kesenangan, nafsu, dan nafsu itu sesaat. Id qala syaitanu lil insani kfur falamma kafara qala ini bari minka ini akhullah rabbal alamin. Ketika setan mengatakan kepada manusia, ukfur, kafirlah kamu. Ketika orang itu ngikuti setan, maka setan mengatakan, dah, ana bariun minka, saya lepas diri. Kenapa? Karena saya takut sama Allah. Setan aja takut. Kan ngeri kan? Setelah menyesatkan manusia, manusia itu ikut, setan sadar, manusianya enggak sadar. Setan sadar. Akhirnya apa? Lepas diri. Maaf ya, saya sudah selesai tugasku, saya mau pergi. Loh kenapa? Saya takut sama Allah. Yang disesatkan manusia enggak sadar. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ya itulah pada malam hari ini kajian kita, istilahnya yuk menyadarkan kita untuk amal soleh. Amal soleh jangan menunggu setelah kematian. Masyi'ta fa innaka mayyitun. Semoga bermanfaat. Setelah ini ya kita lebih semangat kembali, bukan hanya sekedar cita-cita, tapi jauh kehidupan di surga nanti itu yang sebagai cita-cita terakhir kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.